Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan berkehidupan dan berkompetisi, tentu manusia sering dihadapkan pada persoalan kapan, di mana, dan bagaimana harus mensikapi sesuatu. Pola-pola yang ada sekarang harus disikapi dengan baik. Tetapi tentu saja kalau berada pada pola yang lama, tentu pola yang lama itu tidak mesti benar. Dan tentu harus ada pengubahan. Apa yang dimaksud dengan pola lama? Pepatah Jawa itu kadang persesuaiannya itu agak susah kalau dipadankan dengan perkembangan sekarang. Orang Jawa sering menyatakan alon-alon maton kelakon. Pelan-pelan asal jalan. Atau pelan-pelan tapi jalan. Apalagi ada yang pepatah menyatakan alon-alon waton kelakon. Jalan pelan-pelan asal selamat. Waton itu berarti kan asal. Kalau maton itu berarti dengan kondisi yang kita punya dasar yang kuat. Ada kondisi-kondisi yang memang dibenarkan secara edukasi, secara pendidikan. Tetapi memang kalau harusnya kita menggunakan fase dengan kondisi tertentu. Kalau dihadapkan dengan kompetitor kita, pesaing-pesaing misalnya orang-orang yang Cina atau mohon maaf saya menyebut etnis ya, tetapi yang masyhur saja misalnya orang-orang non-muslim yang dalam tanda kutip baru lahir saja sudah punya modal 100 juta atau 1 miliar misalnya. Nanti ketika dia beranjak remaja, dewasa, puber, itu dia sudah mempunyai modal misalnya 100 miliar atau 1 triliun. Sehingga ketika mereka berkompetisi dalam kehidupan, mereka itu ya tidak ada masalah. Misalnya berjudi atau mengembangkan usaha, kemudian bangkrut. Misalnya dia rugi 1 miliar, tidak apa-apa karena dia masih punya cadangan, masih ada cadangan 1 triliun atau 999 sekian gitu ya. Harapannya tentu mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Tapi bagaimana dengan nasibnya kita dengan pepatah yang sama, pepatah yang tadi saya sebutkan tadi. Sementara orang-orang yang dalam tanda kutip mengedepankan faktor-faktor yang terkait dengan kehidupan itu hanya seadanya, ngasal, asal jalan. Sehingga tentu saja kadang anak kita lahir pun kita sudah dibebani utang. Kita sudah bayi lahir itu sudah ada orang tuanya sudah mempunyai utang 10 juta atau bahkan 100 juta. Nanti ketika dia puber atau dewasa, ya utangnya akan lebih besar lagi karena untuk hidup. Permasalahan sekarang adalah mengubah mindset. Jadi dalam agama itu ada kalimat berlomba-lomba, fastabikul. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal. Ada kalimat fafiru, berlari. Artinya kalau dengan kebaikan, tentu saja harusnya orang tidak harus mengadakan kalimat tadi, pelan-pelan asal jalan tadi. Tapi juga harus dengan cepat. Karena apa? Kedoliman saja itu berlangsung dengan cepat. Mereka yang punya bandar judi online, mereka yang punya harta-harta yang melimpah digunakan untuk maksiat, mereka cepat sekali perkondisiannya. Kalau bahasa sekarang namanya sistematis, masif, dan terstruktur. Terstruktur, sistematis, dan masif. Ini membuktikan bahwa kalau kedoliman saja itu dilakukan dengan cepat. Harusnya kalau kita memegang teguh pada asumsi-asumsi dan pada dalil-dalil bagaimana kita berkiblat pada sahabat Ansor, itu mereka akan mengkondisikan sesuatu dengan cepat. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam tanda kutip di Makkah itu tidak dihargai, dihina, bahkan disiksa, maka sahabat Ansor ngaturi Kanjeng Nabi untuk supaya tindak ke Madinah. Di Madinah dia apa? Disiapkan rumah untuk Kanjeng Nabi dan para sahabat Nabi. Itu mengkondisikan bahwa
Sahabat Ansor sangat mempertimbangkan dan sangat memperhatikan kondisi-kondisi real yang diperlukan untuk media dakwah. Kadang sekarang kita punya uang 1 miliar, 2 miliar, itu digunakan untuk membangun masjid. Kalau sisi efektifnya harusnya tidak usah juga membangun masjid, karena untuk fit dunia hasanah itu ada hal-hal yang bisa dilakukan. Misalnya membeli tanah di daerah perkotaan, tanah-tanah yang strategis, seharga 1 miliar. Mungkin luasan tanahnya hanya 500 meter atau 400 meter dengan seharga 1 miliar. Meskipun minimal kalau yang membeli adalah orang-orang soleh, itu mereka tidak akan berpikir untuk dibikin nightclub, dibikin tempat-tempat yang maksiat, atau untuk prostitusi, atau tempat-tempat lain. Minimal kalau untuk masjid ya, katakanlah yang keluar adalah orang-orang yang beribadah di sana. Mungkin bawa tasbih, wiridan, atau berdoa di sana, sholat. Ya karena apa? Yang punya adalah orang-orang yang soleh. Andai kata pun tidak dibikin masjid atau bangunan lain, itu tanah saja kan misalnya dibeli oleh orang-orang yang soleh, itu mereka tidak akan didirikan tempat-tempat maksiat. Karena apa? Karena tempat itu sudah dibeli oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang baik. Minimal adalah tidak menambah kejahatan di tempat-tempat yang strategis. Oleh karena itu, mari kita ubah mindset kita. Fastabiku, fafiru. Fafiru itu artinya berlari. Kalau untuk kebaikan, mari kita upayakan. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua punya harta, kondisikan dia tidak harus untuk tomak, untuk sendiri. Mungkin memikirkan anak cucu, boleh, tidak apa-apa. Tapi diberikan tanah di pusat-pusat kota yang strategis, minimal pertama untuk aset dunia, untuk putra wayah, untuk anak cucu. Yang berikutnya mungkin untuk keakhiratan, minimal mencegah untuk supaya tidak didirikan lahan-lahan atau tempat-tempat maksiat, mungkin untuk nanam ganja, mungkin untuk apa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tentu saja ini kompetisi. Saya pikir harus ada pengubahan, harus ada perubahan. Maka perlunya kita ngaji dengan orang yang alim, dengan orang yang faqih fiddin. Itu perlunya adalah untuk menjembarkan, meluaskan mindset kita, supaya tidak ada melulu misalnya kok, wah ini punya tanah untuk masjid, punya uang untuk bangun masjid dan seterusnya. Nah, sesungguhnya ya cara dakwahnya tidak harus sama. Tapi bagaimana supaya anak-anak kita, cucu kita bukan menjadi orang yang lemah. Apakah itu lemah iman, atau apakah itu lemah ekonomi, apakah itu lemah pendidikan, dan seterusnya. Inilah yang perlu kita pikirkan sama-sama. Dan yang paling penting lagi adalah mengupayakan supaya anak kita bisa syiar dengan baik, bisa berdakwah dengan baik. Syukur mereka punya rumah. Ada beberapa kiai alim yang tentu saja mereka kerso membuat banyak rumah untuk putra-putrinya. Karena tujuannya adalah supaya mereka bebas untuk bersyiar, untuk berdakwah. Tujuannya agar bisa mensyiarkan agama dengan baik. Bayangkan, kalau kita nunut di tempatnya orang, tentu akan ada pembatasan-pembatasan. Kalau bertamu jangan jam sekian lah. Ini jam sekian, ini yang punya rumah masih nyetel TV, ini yang bersangkutan yang punya rumah masih istirahat, dan seterusnya. Maka ada pembatasan. Tetapi kalau yang bersangkutan itu sudah mempunyai rumah sendiri, maka tentu dakwahnya akan lebih baik, akan maksimal dalam mensyiarkan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Yang paling penting adalah hidupkan kompetisi dengan baik. Kalau memang ada peluang untuk mendapatkan aset, silakan dimanfaatkan. Dan yang paling penting, cegah kejahatan di sekitar kita. Minimal kita tidak melakukan kejahatan yang sama. Dan yang paling penting, peduli terhadap dzurriyyah kita, dzurriyyah dari keluarga-keluarga kita. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memposisikan. Kalau ada teman-teman yang kebetulan punya harta yang banyak,
tentu harus kita arahkan. Nah, tentu saja kalau kita diajak diskusi, mari kita berikan kesempatan-kesempatan yang baik. Kalau secara olahraga mungkin saya bisa contohkan bagaimana Sulaiman Al-Fahim yang membeli Manchester City. Dulu Manchester City itu dulunya tidak ada masjid di kota Manchester City. Tetapi ketika sudah dibeli oleh Sulaiman Al-Fahim, sehingga tentu di sana ada musola, ada masjid, ada tempat-tempat ibadah, dan di Inggris banyak orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan sekitar 5-8 tahun yang lalu ada seorang muslim yang dari Mesir yang namanya Muhammad Salah. Muhammad Salah ini karena dia alim, dia bisa mengkondisikan minimal setelah dia mencetak gol, kemudian dia sujud syukur, bagaimana dia bisa berendah hati, dan seterusnya, sehingga ribuan orang bisa masuk dalam agama Islam. Karena apa? Karena adab dari Muhammad Salah. Itu dari aspek-aspek yang bisa dilihat, bisa dipirsani, dan itu tentu saja akan diyakini, akan diingat sekali oleh masyarakat-masyarakat yang ngerti atau tahu dengan Muhammad Salah yang sekarang masih ada di Liverpool. Semoga yang sedikit ini bisa dijadikan inspirasi kita untuk kita bisa berkembang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah like, komen, dan subscribe, serta share, dan telah partisipasi dalam mengkondisikan acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.